Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Star Embracing Sword Master. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, pasukan tentara bayaran yang dipimpin oleh Jagger telah terjebak di atas sungai es yang berisikan para zombie dari mayat-mayat orang-orang yang hilang. Jagger tentunya merasa jika waktunya ini sangatlah sial karena semua pergerakan mereka seperti sudah diatur oleh seseorang agar mereka semua melewati sungai beku ini. Di sisi lain, di tempat base camp pasukan Joseph, suasana di area tenda pendeta tampaknya cukup sunyi meskipun ada beberapa orang yang masih berjaga. Di dalam tenda itu sendiri, tampaknya Andreas dan juga Jean sedang memanjatkan doa mereka agar para tentara bayaran dan juga para pasukan yang dipimpin oleh Jagger bisa kembali dengan selamat. Tapi hanya baru selesai mengucapkan beberapa kalimat, Andreas tiba-tiba berhenti melanjutkan doanya karena sepertinya ia sedang merasakan firasat yang buruk. Jean menanyakan ada apa pada pendeta karena ia sepertinya sedang gemetaran dan dia tidak melanjutkan doa yang belum mereka selesaikan. Seperti apa yang dirasakan Andreas, cawan suci sekarang tampaknya mulai diselimuti oleh energi gelap dan tidak murni yang menandakan jika bahaya akan segera menghampiri mereka semua. Dari arah yang cukup jauh dari markas utama, tampaknya sesuatu yang buruk itu akan segera menghampiri mereka. Sama seperti ketika Gode bertanya-tanya kenapa ada banyak sekali kabut di malam hari, saat ini kabut itu sepertinya sedang mengarah ke markas utama. Bahaya itu sendiri tampaknya juga dikelilingi oleh energi gelap dan sedang berjalan sambil mengatakan di mana anaknya. Sosok berbahaya itu tidak lain adalah arwah gentayangan dari seorang wanita yang ingin mencari keberadaan anaknya. Mungkin saja arwah gentayangan ini adalah kiriman dari seseorang karena wanita itu tidak mendatangi kelompok Jagger di dalam hutan. Kembali ke sungai beku, di mana saat ini pasukan tentara bayaran masih disibukkan dengan segerombolan mayat hidup yang menyerang. Gode yang ketakutan setengah mati melihat adanya mayat hidup tentunya hanya bisa berteriak untuk meminta bantuan pada kapten. Namun tentu saja, dengan keahlian berpedang flat yang cukup terampil, ia bisa menebas mayat hidup itu menjadi dua bagian dan menyelamatkan Gode dari serangan mayat hidup itu. Meski bisa mengalahkan mayat hidup itu, Flat tampaknya sudah mulai kelelahan untuk menghadapi bulan mayat hidup yang menyerang. Sekumpulan mayat hidup tidak ada henti-hentinya berdatangan menyerang Flat beserta dengan para penentara bayaran yang masuk ke dalam jebakan. Flat sendiri tidak bisa berhenti begitu saja karena jika ia berhenti sekarang, maka tampaklah sudah riwayatnya sebelum bisa membalaskan dendamnya pada Godin. Dengan kemampuan berpedangnya yang sudah diasah bersama dengan Jagger, Flat mulai menebaskan pedangnya ke sana kemari karena sekarang ini banyak sekali zombie yang mendatanginya. Gode yang tidak memiliki kemampuan bertarung dengan baik tentunya hanya bisa berteriak ketakutan karena semua tubuh zombie yang terpotong-potong mengarah padanya. Flat yang kesal menyuruh Gode untuk segera bangun dan mengangkat tombaknya, tapi Gode mengatakan jika ia tidak bisa melakukannya karena dirinya tidak memiliki kemampuan bertarung sama sekali. Flat merasa sangat sial karena ia membawa satu beban bersamanya, tapi pria misterius mengatakan agar Flat tidak panik karena mereka masih bisa mencari kesempatan untuk kabur. Flat mengatakan jika ia tidak bisa maju kemanapun karena kebanyakan tempat sudah hancur akibat segerombolan zombie. Tapi Flat sebenarnya masih bertanya-tanya bagaimana dengan keadaan Jagger karena dia berada di tengah-tengah zombie. Namun sebagai kesatria tingkat lanjut, segerombolan zombie bukanlah apa-apa selain samsak pedang yang mudah sekali untuk dipotong-potong. Bahkan dalam sekali ayunan pedangnya, Jagger bisa membantai puluhan zombie. Meski segerombolan zombie ini mudah untuk dikalahkan, namun Jagger sendiri masih tetaplah seorang manusia yang memiliki batasan dalam menggunakan staminanya. Tapi yang membuat Jagger makin kesulitan adalah dengan terbunuhnya satu persatu pasukan tentara bayaran, hingga membuatnya akan makin kesulitan untuk membantai pasukan zombie. Semakin lama pertarungan ini berlangsung, Jagger merasa jika mereka lah yang akan kalah terlebih dulu. Terlebih lagi segerombolan zombie ini selalu datang seperti tidak ada habisnya. Jagger rasa jika pelaku yang memasang jebakan ini sudah memikirkan dengan sangat matang semua langkah yang akan ia ambil, bahkan dirinya sendiri sampai kerepotan seperti ini. Jagger tak tahu siapa yang bisa memasang jebakan sempurna ini, tapi target yang mereka incar sekarang ini sangatlah jelas. Jagger yang sudah muak pada akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya, karena ia sadar jika sekarang ini tidak ada waktu untuk ragu-ragu dengan siapa yang akan menjadi musuhnya. Tepat setelah Jagger mengumpulkan auranya dan melapisi pedangnya, segerombolan zombie langsung mendatangi Jagger dengan sangat cepat. Tapi sayangnya, zombie itu tidak memiliki otak, jadi asal menyerang tanpa memikirkan akibatnya. Sama seperti ketika Godin menunjukkan auranya pada Vlad, mata kiri Jagger sekarang sudah menyala berwarna hijau, yang menandakan jika auranya telah terkumpul.
Meski kita tidak tahu apakah mata kiri Jagger terluka atau tidak, tapi mungkin nantinya kita akan diperlihatkan bagaimana kondisi matanya seiring berjalannya waktu. Dengan ayunan pedang bagaikan tornado, Jagger menghabisi semua zombie yang mendekat padanya. Bahkan dalam ayunan pedang yang dilapisi aura itu, zombie yang jaraknya cukup jauh dengannya juga ikutan tertebas. Para tentara bayaran yang melihat Jagger mulai serius tentunya jadi kembali bersemangat setelah mereka melihat ayunan pedang Jagger yang dilapisi dengan aura. Dengan serangan seperti itu, tentunya tidak ada satupun zombie tersisa yang berada di dekat Jagger. Mungkin bisa kita asumsikan jika kekuatan Jagger sudah setara dengan kemampuan Godin dalam hal berpedang dan aura, meskipun mungkin pengalaman mereka tidaklah sama. Jagger dari kejauhan kemudian memanggil Vlad dari suara agar dia menepati perjanjian yang telah mereka buat, karena ia akan mengurus semuanya yang ada di sini. Vlad yang mendengar teriakan dari Jagger tentunya mendengarkan perkataan tersebut, tapi Vlad sendiri tampaknya masih kesulitan untuk lepas dari sekumpulan zombie. Vlad meneriakkan balik pada Tuan Jagger, apa yang harus mereka lakukan sekarang karena sepertinya ini tidak akan berakhir hanya dengan menghabisi mereka semua. Jagger memerintahkan agar Vlad segera mundur sampai ke markas utama mereka dan bertahan selama mungkin di sana untuk melindungi Tuan Joseph sesuai dengan perjanjian yang mereka buat. Jagger mengatakan agar Vlad tidak perlu mengkhawatirkan mereka semua yang berada di sini, karena ia akan mengurusnya sendiri, jadi Vlad tinggal kabur dan menyelamatkan Tuan Muda. Vlad tentunya mengiyakan perintah dari Jagger karena Vlad sendiri memang sudah membuat perjanjian dengan Joseph, jadi sekarang ia harus menunjukkan keseriusannya dalam memegang janjinya. Jagger yang sedang menghadapi krisis di atas sungai es tentunya hanya bisa berdoa pada Tuhan agar orang-orang yang menjaga Tuan Joseph bisa selamat dari mara bahaya. Tapi ketika Jagger sedang waspada dengan zombie yang berada di hadapannya, sesosok zombie tampaknya mulai mendekat dari arah belakang Jagger. Jagger yang merasa adanya bahaya di belakangnya tentunya langsung berbalik dan menghadapi zombie yang datang dari belakangnya. Tapi siapa sangka, Jagger tak menduga jika ia akan dipertemukan dengan orang itu dalam keadaan seperti ini. Jagger meminta maaf pada orang itu karena dirinya terlambat menyadari keanehan yang terjadi pada pasukan ekspedisi mereka, sehingga dia harus berada di posisi sekarang. Orang yang dimaksud itu sendiri tidak lain adalah Ksatria Roderick yang sudah diubah menjadi zombie oleh seseorang yang merencanakan pengepungan ini. Berpindah lagi ke markas utama pasukan Joseph, di mana kita sekarang diperlihatkan suasana yang agak sunyi di dekat tenda milik Joseph. Joseph sekarang ini tampaknya sedang bersantai sembari membaca buku. Di samping itu, ia tampaknya juga menunggu kembalinya pasukan yang dibawa oleh Jagger. Namun ketika ia sedang fokus membaca buku, Joseph terkejut dengan teriakan pasukan yang menjaga di area sekitar base camp, di mana semua mereka sedang ribut dengan apa yang sedang terjadi. Bahkan mereka berteriak kesakitan. Teriakan tentara bayaran tidak cuma sekali, tapi hampir di antara mereka semua berteriak kesakitan, dan itu membuat Joseph berpikir jika markas mereka sedang diserang. Komandan gendut kemudian langsung masuk tanpa permisi ke dalam tenda milik Joseph, karena ia memiliki masalah yang harus segera dilaporkan. Joseph menanyakan pada Verdan atau komandan gendut, apa yang sebenarnya terjadi di luar sana, tapi Verdan sendiri tampaknya kesulitan untuk menjawabnya. Joseph dengan wajah kesalnya tentunya menanyakan apakah Verdan langsung masuk ke dalam tendanya tanpa memeriksa situasi dengan benar. Verdan mengatakan jika ia tidak terlalu mengetahui detail keributan di luar sana karena menurutnya keselamatan yang mulia adalah yang terpenting. Joseph tentunya makin kesal pada Verdan karena dia begitu panik dengan keributan di luar. Bahkan Verdan sendiri sebagai seorang kesatria sampai lupa membawa pedangnya karena panik. Si gendut tentunya sangat terkejut karena ia baru menyadari jika dirinya hanya membawa sarung pedang tanpa membawa pedangnya. Joseph mengatakan jika Verdan sangat beruntung karena jika dirinya berada dalam posisi orang itu, maka dia pastinya akan langsung digantung. Verdan tentunya menundukkan kepalanya sambil meminta maaf karena kecerobohannya yang tidak memperhatikan kesiapan dirinya dalam melindungi Tuan Muda. Tapi bersamaan dengan itu, Andreas bersama dengan Jean dan beberapa pengawal memasuki tenda Joseph karena Andreas sendiri memiliki sesuatu yang ingin ia bicarakan. Melihat pendeta Andreas datang dengan sendirinya, Joseph menanyakan apakah pendeta mengetahui apa yang sedang terjadi di luar sana. Andreas memberitahu Joseph jika semua keributan ini adalah perbuatan dari roh jahat, dan jika Tuan Muda tidak percaya, ia bisa membuktikannya melalui kitab suci yang ditulis menggunakan tinta suci. Joseph tentunya sangat terkejut karena buku yang ditulis menggunakan tinta suci terlihat gemetaran, dan Andreas memberitahu jika masalah ini bukanlah masalah yang bisa diremehkan. Joseph menanyakan apakah ada cara untuk mengatasi masalah seperti ini karena sepertinya ini sangat membahayakan, dan Andreas mengatakan jika ia bukan pengusir setan.
Andreas mengatakan jika ia akan mencoba untuk mengerahkan seluruh kekuatan suci yang ia miliki, tapi Andreas mungkin tidak akan bisa banyak membantu jika berurusan dengan roh keji seperti ini. Joseph paham dengan maksud Andreas agar mereka segera pergi dari sini, namun Joseph masih khawatir karena kesatria yang tersisa, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menciptakan dunia mereka sendiri. Namun tetap saja, rencana pelarian ini adalah satu-satunya pilihan yang ia miliki, karena jika ia tidak segera pergi, maka riwayat dirinya yang akan berakhir di sini. Joseph kemudian memerintahkan agar mereka semua segera bergerak karena akan sangat menyusahkan jika mereka sampai terjebak dan tidak bisa melarikan diri dari roh jahat. Namun ketika baru saja keluar dari tenda, Joseph terkejut dengan pemandangan yang sedang ia lihat, di mana para tentara bayaran seperti sedang kesurupan sesuatu. Joseph tentunya penasaran dengan kabut apa yang sedang mengelilingi mereka, karena kabut itu terasa tidak normal. Joseph benar-benar tidak paham dengan apa yang sedang terjadi pada tentara bayaran, karena mereka sepertinya sedang kesurupan sambil mengatakan jika mereka bukanlah anaknya. Joseph sendiri yang mulai mencium kabut itu tentunya langsung menutup hidungnya, karena mungkin saja kabut ini membuat tentara bayaran berhalusinasi. Joseph menanyakan apakah pendeta tahu jika kabut ini adalah penyebab orang-orang berhalusinasi. Tapi Andreas mengatakan jika ia hanya yakin bahwa ini bukanlah suatu fenomena alami, atau lebih tepatnya kabut ini adalah buatan. Joseph sendiri sekarang mulai khawatir karena kabutnya mulai mempengaruhi dirinya, dan mungkin dirinya juga akan kesurupan seperti mereka. Tapi tak lama, Joseph beserta dengan pendeta Andreas dan para pengawal mendengarkan suara roh jahat yang sedang mencari anaknya dengan suara yang mengerikan. Rupanya, roh jahat yang sedang dicari oleh Jagger sedang berada di area base camp, dan roh wanita itu berulang kali memanggil anaknya karena ia merindukannya. Semua orang, bahkan Joseph dan Andreas juga sangat terkejut dengan sosok penampakan roh jahat yang sedang mencari anaknya, yang rupanya adalah seorang wanita. Setelah berjalan beberapa saat, roh jahat itu berhenti dan terdiam untuk sementara waktu, namun arwah gentayangan itu pada akhirnya menoleh ke arah Joseph sambil bertanya apakah anaknya berada di sana. Joseph yang sudah mendengar asumsi dari Gode, tentunya sedikit menebak jika hantu wanita itu sedang mengincar seseorang dengan rambut berwarna hitam. Dan benar saja, hantu wanita itu kemudian mengatakan akhirnya ia menemukan anaknya, dan itu membuat Joseph jadinya merinding karena hantu wanita itu sekarang mengincar dirinya yang dianggapnya sebagai anaknya.